Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sobahul khair. Kaifa halukunna? Alhamdulillah semuanya sehat. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga pembelajaran pada pertemuan kali ini berjalan dengan lancar ya. Baiklah, tema pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang baca Al-Quran dengan tepat, yaitu tema yang diutamakan adalah pembelajaran mad iwad, mad lain, serta mad arid disukun. Sebelumnya sudah ada yang paham tentang 3 mad tersebut? Oh iya, baiklah kita rinci bersama-sama, oke? Ya. Sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Mengapa sih kita dianjurkan untuk mempelajari 3 tajwid ini, yaitu mad iwad, mad lain, dan mad arid disukun. Adapun tujuannya adalah mempelajari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, agar kita lebih khusyuk dalam membaca Al-Quran, agar kita dapat lebih dapat membaca secara tartil Al-Quran dan ketika bacaan-bacaan yang di dalam sholat ya, semuanya agar dapat lebih fokus dan khusyuk. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat, dan yang membaca Al-Quran sedang ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya adalah 2 pahala. Jadi bagi yang membacanya sudah lancar, itu akan ditemani oleh malaikat. Dan bagi yang belum lancar bacaan Qur'annya, tidak usah berkecil hati karena kita tetap mendapatkan 2 pahala. Ya, alhamdulillah banget kan gitu. Kita harus bersyukur sebagai Islam, sebagai umat muslim. Karena tidak bisa pun tetap mendapat pahala. Ya, bisa dilihat di gambar di samping. Ya, kalian lihat serta kalian amati. Nanti setelah kalian sudah mengamati gambar tersebut, maka berilah pertanyaan kepada Ibu, pertanyaan terkait pembelajaran pada kali ini tentang 3 hukum tajwid yang tadi, 3 hukum mad tajwid. Yang pertama ada mad iwad, yang kedua ada mad lain, yang ketiga ada mad arid disukun. Ya, baiklah. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Ya. Baiklah, Ibu akan membagi kalian untuk beberapa kelompok. Berdua-berdua ya. Berarti ada 4 kelompok dalam satu kelas. Ya, sekarang berkumpul di kelompoknya masing-masing. Nah, setelah kalian berkumpul, Ibu akan memberikan topik diskusi kali ini, yaitu mendiskusikan 3 hukum tajwid. 3 macam hukum tajwid yang tadi, yang mad iwad, mad lain, serta mad arid disukun. Nah,
Kelompok yang pertama itu menjelaskan tentang mat iwat, kelompok kedua itu menjelaskan tentang mat lain, kelompok ketiga menjelaskan tentang mat arid lisun, dan kelompok yang empat itu menyebutkan semua contoh dari mat iwat, mat lain, serta mat arid lisukun. Ya, ibu kasih waktu selama 5 menit dari sekarang. Baik, setelah kalian mendiskusikan topik tersebut, silakan kalian untuk mempresentasikan di depan teman-teman kalian secara klasikal. Semuanya maju ke depan. Baik, terima kasih atas kelompok 1, 2, 3, dan 4. Presentasinya cukup bagus ya. Baik, dari kelompok yang lain, apakah ada sanggahan dari kelompok-kelompok yang sebelumnya? Ya, tidak ada ya. Baiklah, mari kita mengambil kesimpulan dari 3 mat yang tadi ya, yaitu mat iwat, mat lain, serta mat arid lisukun. Yang pertama ada mat iwat. Apa sih itu mat iwat? Nah, mat itu secara bahasa artinya adalah panjang. Iwat artinya pengganti. Jadi mat iwat adalah bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti. Adapun yang digantinya adalah harokat, tanda baca atau tanda baca ya, tanwin, fathah atau fathatain, yang jika diikuti alif. Sedangkan menurut istilah, mat iwat adalah bacaan panjang ketika ada tanwin, fathah atau fathatain, dibaca waqaf atau berhenti ya pada akhir kalimat, baik berhenti karena terdapat tanda waqaf atau karena kehabisan nafas. Jadi cara membacanya itu dibaca panjang satu alif atau 2 harokat. Seperti dalam Al-Quran terdapat banyak contoh hukum dari bacaan mat iwat, yaitu misalnya dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 1-5 yang berbunyi, ya, dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a. Nah, Shadaqallahul azim. Ya, jadi pada surat Al-Adiyat ayat 1-5 itu di akhir kalimat ada terletak mat iwat di akhir katanya ya. Kayak yang subha itu, terus yang qadha ya. Baiklah, selanjutnya ada mat lain. Apa sih itu mat lain? Ya, mat lain secara bahasa artinya panjang, dan mat itu secara bahasa tadi kan panjang, sedangkan lain itu lunak. Sedangkan menurut istilah, mat lain adalah apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf yang dibaca waqaf atau berhenti. Nah, itu disebutnya mat lain. Adapun cara membacanya adalah bisa ketika 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, atau 3 alif atau 6 harokat, yaitu yang terdapat pada surat Al-Quraisy ayat 1-4, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, di mana letak mat lain tersebut?
Nah, lihat di bacaan pada Quraisy. Nah, di situ ada fathah yang di sesudah apa? Sesudah fathah itu ada ya sukun. Nah, itu disebut mad lain. Dan yang ketiga itu ada mad arid li sukun. Seperti yang tadi, mad itu adalah secara bahasa mad itu adalah panjang. Nah, arid artinya baru atau tiba-tiba, baru saja ya. Ya, itu berarti arid yaitu baru atau tiba-tiba. Dan sukun artinya mati. Jika menurut istilah, mad arid li sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf yang hidup yang dibaca waqaf atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah-tengah ayat. Nah, adapun cara membacanya, mad arid li sukun itu boleh dibaca 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Nah, adapun mad arid li sukun itu banyak ya. Mad arid sukun itu letaknya banyak di surat Ar-Rahman ada, di surat Al-Baqarah juga ada, di surat Al-Imran juga ada. Ya, baiklah yang di surah Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, itu yang di mana tuh letaknya? Terus waladdallin. Nah, itu ada di surat Al-Fatihah juga ada. Di mana letaknya? Nah, di dolin. Nah, itu bisa disebut mad arid li sukun karena di akhir juga. Di pertengahan juga bisa, asal di akhir ayat atau di akhir tanda waqaf. Baiklah, cukup sekian dari Ibu materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Ada 3, paham ya? Mad iwad, mad lain, serta mad arid li sukun. Semoga kalian paham ya dan mempraktekkan ketika kalian membaca Quran. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas ke kalian. Dibuka di halaman 48. Di situ ada ayo kerjakan. Silakan dikerjakan di rumah sebagai bahan evaluasi penilaian. Nanti pertemuan minggu besok Ibu silakan dikumpulkan ke meja Ibu ya. Baiklah, semuanya sudah paham? Fahimtuna jami'an? Alhamdulillah, kami sudah paham semuanya. Baiklah, terima kasih. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran pada pagi hari ini, pagi menjelang siang. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta ilmu barokah. Apabila ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan ya. Baiklah, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama serta dilanjutkan membaca doa Al-Asr dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.